ungkapan tadi yang disebutkan oleh Bang Yohanes, apa barangkali di sini ada sentuhan fisik ya? Saya kurang tahu juga. Karena tadi saya mereferensi kemarin juga bahwa tubuhnya di kebangkitan inilah yang nanti bangkit, yang nanti naik. Nah, tapi apakah di kisah 1 ayat 9, 10, 8, 9, 10 ini ada sentuhan fisik? Mungkin harus kita telusuri lagi lebih dalam ya. Yang jago Yunani itu barangkali ini PR-nya. Ini PR-nya, tugas kita untuk menghubungkan pertanyaannya Kak Linda tadi. Ya, pertanyaan Kak Linda tadi, mengapa nggak ada bersentuhan sampai kepada kenaikannya ini. Gitu dia. Jadi tugas kita bersama itu. Ya. Jadi kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu tandanya bagus. Berarti mampu memicu, menstimulan jemaat untuk mengetahui lebih dalam lagi. Saya terus terang, saya nggak baca referensi lebih dalam tentang mengapa tidak menyentuh tadi. Hanya anggapan umum yang saya tahu aja dulu modalnya ini. Kan bisa saja fasilitator ini nggak tahu semua kan. Masa saya tahu semua sih? Gitu ya. Saya harus akui juga, saya nggak tahu semua. Tapi referensi secara umum ada di dalam benak saya. Makanya saya bilang saya lebih mereferensi ini tubuh kebangkitan Yesus ini, inilah yang nanti tubuh kenaikannya. Nah, sedangkan Wahyu menceritakan bahwa di sana itu tubuh kemuliaan. Nah, sebagai tubuh kemuliaan, referensi kita di Perjanjian Lama adalah Allah itu tidak bisa disentuh. Bukalah kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus, begini-begini. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Begini kan selalu begitu. Itu yang selalu ada di benak kita secara umum. Nah, jadi si Maria menemukan, bertemu dengan Yesus di hari pertamanya. Barangkali belum sampai 2 atau 3 jam itu kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, itu dia. Walaupun saya mengakui barangkali jawaban saya bisa saja kurang tepat ya. Saya terbuka untuk itu. Oke, Kak Linda, saya kembalikan kepada Kak Linda atau yang membawa acara tadi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaannya yaitu, membaca Alkitab idealnya seperti yang barusan Bapak sampaikan. Kita tidak hanya membaca namun paham apa isi hati Tuhan. Namun sering sekali kita sangat susah mengambil komitmen untuk rutin baca firman. Jangankan merenungkan, membaca saja sering tergoda untuk tidak melakukannya. Dan ini sangat banyak terjadi, terutama di kalangan kaum muda. Nah, pertanyaannya Pak, apa ada tips dari BGA agar kita punya semangat dan termotivasi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Halo, besok kantor kami rapat. Saya mau kasih tahu aja, besok kantor kami rapat. Ya, saya diminta untuk bawa firman Tuhan. Itu tadi hamba-hamba Tuhan itu yang pengurus-pengurus kantor saya itu besok ada di rapat kami selain daripada staf-staf teman-teman saya di Jakarta. Jadi perikop yang saya bawakan besok adalah Mazmur 119 ayat 161 sampai 175. Udah? Saya sudah menuliskan, pas kebetulan saya sudah menuliskan sebagian daripada khotbah saya itu. Karena melalui Zoom kan, jadi saya baca aja. Nah, sebagian dari kisah itu, atau khotbah saya itu akan saya kirim kepada Kak Linda ya. Saya akan WA-kan kepada Kak Linda, supaya Kak Linda nanti bisa bagi. Ya. Itu persis tentang pengalaman membaca Alkitab. Nah ya, persis pertanyaan seperti ini. Baik. Tapi yang berhubungan dengan BGA, saya mau katakan begini. Cobalah dulu biasakan hal-hal yang ringan. Nah,
metode BGA ini menuntut kita melakukan hal kecil, betul-betul kecil. Coba bayangkan seperti tadi Kak Linda kalau nggak salah ya, dia mengaku berdosa karena selama ini kalau disuruh pelayanan ambil tugas untuk WL pun hatinya itu nggak paripurna loh, nggak sesungguh hati. Maka nanti setelah ini dia akan bertobat. Kayaknya nggak perlu BGA juga sudah bisa begitu kan? Kan remeh-temehnya kan nampak itu. Tapi mulai malam ini di dalam benaknya Kak Linda atau yang lain lah, nggak usah sebut Kak Linda lagi. Teman-teman yang lain, bahwa mulai besok saya pelayanan, menyusun bangku, menyapu, membersihkan kamar mandi, mempersiapkan lagu sekolah minggu, itu nggak perlu lagi berbantah-bantahan. Karena apa? Karena ada firman Tuhan. Yang satu lagi, Kak Irma Tobing, mulai malam ini di dalam benaknya punya konsep yang lain. Sebagai unsur, sebagai bagian dari ucapan syukurnya. Yaitu apa? Aku mau mempersiapkan diri, susun skripsi dengan bagus. Ini sebagai ucapan syukurku karena Tuhan sudah persiapkan tempat di surga. Maksudnya gini, nggak BG sebenarnya juga saya udah bisa tahu itu. Betul. Tetapi melalui BGA ini, hal itu ditekankan. Hal itu menjadi komitmen saya. Karena apa responku itu bukan omdo. Jadi apa responku itu meminta kita untuk melakukan. Gitu ya. Saya senang sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Inilah kalau mahasiswa. Dalam sekali dia. Filosofinya sampai dapat. Tapi nanti begitu kita nanti selesai, file khotbah saya akan saya kirimkan. Malah rencana khotbah saya di hari Minggu di gereja GBKP juga saya sudah siapkan, masih setengah-setengah satu file itu. Jadi Word-nya nanti langsung saya kirim sama Kak Linda. Nanti kalau kalian sudah baca, tolong bantu saya khotbah hari Minggu dari mana itu ya? 1 Yohanes 3. Nanti ada di situ lah. Pokoknya saya kirim. Tapi khotbah saya besok di kantor saya sudah siapkan. Persis seperti yang ditanyakan oleh teman itu. Oke. Pak. Silakan. Ada lagi nih kayaknya, Kak Linda. Luis, Pak. Halo, Pak. Kak Linda, kayak mana Kak Linda? Ya, sebenarnya waktu kita sudah mepet banget ya, tapi nggak apa-apa. Untuk terakhir, kami persilakan kepada Saudara Luis, tapi untuk Iya. ya, gitu. Sedikit aja Pak, sebenarnya tertarik juga tadi terkait dengan pertanyaan yang janganlah engkau memegang aku. Tadi sedikit saya lihat menurut tafsirannya, Wycliffe mencatat itu sebenarnya wujud daripada Maria Magdalena yang merupakan sukacita besar ketika dia melihat Yesus bangkit. Lalu Yesus mengatakan, jangan pegang aku, dia bilang begitu dengan janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah, ini merupakan makna yang Yesus bilang menurut Wycliffe yang saya baca tadi. Dia bilang, janganlah terus selalu bergantung kepadaku, kabarkan saja kepada semua para murid kalau aku bangkit, dan beritakan saja. Maksudnya itulah sebenarnya. Makanya ini sama kayak di Matius 28, di perikop kebangkitan Yesus di kitab Matius, mereka refleks menyembah, memeluk Yesus, memeluk kaki Yesus, mendekati Yesus. Jadi maksud Yesus di sini, kabarkan saja kepada semua orang bahwasanya aku sudah bangkit, dan kepada para murid. Dan tadi juga betul juga yang Bapak bilang bahwasanya tubuh itu menurut Wycliffe juga tadi mencatat tubuh yang dia permuliakan, walaupun nanti dia di pasal-pasal berikutnya ada mengizinkan kepada Thomas untuk mencucukkan jarinya ke dalam, mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan yang terpaku, bukti bahwasanya dia bangkit. Dan memang Wycliffe mencatat itu seharusnya berhentilah terus bergantung kepadaku,
merupakan wujud. Udah kabarkan saja kepada semua murid-murid bahwasanya aku sudah bangkit. Itu sebenarnya poin utama. Jangan larut terus ke dalam sukacita, tapi kabarkan kepada semua para murid bahwa aku bangkit. Gitu sih Pak. Tadi aku lihat, coba baca tafsiran dari Heidelberg, Wycliffe, karena kan diskusi juga tadi. Saran sedikit sih Pak, karena diskusi kan, biar sama-sama saling menajamkan juga, karena aku juga tertarik tadi kenapa dilarang gitu loh, kan gitu kan. Kenapa dilarang Tuhan Yesus Maria menyentuhnya sebagai wujud sukacita terbesar Maria melihat Yesus lagi ada, Yesus baik hidup. Itu sih Pak. Sedikit aja Pak. Makasih Pak, dan makasih semuanya. Salam kenal. Tuhan berkati. Terima kasih Louis Jimmy Sitompul ya. Berarti beliau ini, Bang Louis Jimmy Sitompul ini menjawab dari perikop itu melalui alat bantu takfirannya si John Wycliffe. John Wycliffe membandingkan, bagi Yesus lebih bagus kamu pergi saja memberitakan daripada ngurusin tentang bukti-bukti. Ah, gitu ya. Oke, dari situ juga boleh. Itu bagus juga tafsiran gitu ya. Jadi bagi Yesus lebih penting adalah pergi memberitakan tentang kebangkitannya daripada kamu mengurusin tentang bukti. Kalau nggak salah yang saya tangkap iya gitu Pak, ya. gitu kira-kira Pak. Thank you Bang Louis. Ya Pak. Thank you Bang Louis Jimmy Sitompul. Ya Pak. Saya serahkan kembali kepada Kak Linda. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Louis yang sudah menanggapi, dan juga kepada Pak Esar yang sudah menambahkan untuk menanggapi kembali yang dikatakan oleh Saudara Louis. Nah, mengingat waktu, mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan terpendam. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjutkan karena melihat waktu sudah menunjukkan jam 10.15, dan untuk mengakhiri pembahasan ini, kami minta kepada Pak Esar untuk menyampaikan closing statement-nya dari materi kita ini, mungkin 3 atau 4 kalimat saja. Boleh Bapak sampaikan sebagai secara ringkas saja bagi kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Linda ya, yang memberikan kesempatan kepada saya ya. Nah, teman-teman sekalian, metode BGA itu metode yang sangat sederhana sekali. Ya, saya mengharapkan teman-teman sekalian teruslah pelajari hermeneutik dengan lebih dalam lagi, tapi jangan lupakan mempelajari metode BGA sebab sangat penting dalam pertumbuhan rohaninya jemaat. Sederhana sekali, praktis tapi tepat. Baik, begitu Kak Linda. Untuk materi tadi yang tentang bagaimana membaca, barusan saya sharing kirim melalui WA Kak Linda, termasuk PowerPoint-nya BGA ini ya. Silakan Kak Linda. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Selanjutnya kita akan menutup webinar kita pada malam hari ini. Doa ini akan dipimpin oleh Saudara Rizky Adiputra. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Esar Hutahayan yang telah menyampaikan materi. Mungkin kedepannya ya kami rindu masih bisa Bapak mengajari kami supaya kami kedepannya lebih baik lagi Pak. Untuk mengakhiri webinar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas webinar pada malam hari ini, atas penjelasan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagaimana baca gali Alkitab, biarlah materi yang telah disampaikan, Roh Kudus sungguh-sungguh memateraikan dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti, dan kami pun sebagai mahasiswa dapat mengaplikasikan dalam pelayanan, dan terutama bagi orang-orang yang kami layani ya Bapa. Bapa di surga, kami rindu biarlah tidak sampai hanya di sini, tapi biarlah kedepannya pun kami semakin lebih lagi diperlengkapi untuk alat-Mu, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan materi, biarlah Tuhan terus
berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala rumah tangga. Biarlah Tuhan selalu menyertai, Tuhan menolong, dan biarlah Tuhan pakai lebih lagi menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami akhiri webinar kami pada malam hari ini. Aktivitas kami selanjutnya, kami berserah sepenuhnya, biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami, menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Kami pun akan beristirahat malam hari ini. Kami percaya ketika kami tidur, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga STT HAMI, berkati mahasiswa-mahasiswi yang telah ikut serta, biarlah Tuhan semakin lebih lagi memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri webinar kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Shalom kasih teman-teman semuanya. sekalian, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak. sudah doakan Terima kasih Rizky. juga kepada Pak Esar yang sudah bagi materi bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menghadiri webinar ini. Kita berharap semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, dan kiranya kita semakin giat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa teman-teman yang butuh e-sertifikat, silakan mengisi formulir yang sudah saya bagikan di chat box. Saya tadi sudah mengirimkan materi khotbah saya, termasuk rencana khotbah untuk hari Minggu, ya. Itu dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Khusus untuk khotbah Minggu belum saya kerjakan. Tolong kawan-kawan kalau mau besok atau malam ini coba-coba lihat perikop itu, kirim sama saya ya hasil daripada penggaliannya ya. Nanti supaya saya pakai untuk khotbah di GBKP di sekitar Deli Tua. Oke, terima kasih. Salam. Salam Pak. Pak. Salam, Horas. Pak. Shalom, shalom, Horas. Shalom. Ras. Oke ya, saya N ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya N ya. Oke. Tolong.